Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Wah, pada semangat nih. Iya dong. Wah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap belajar belum nih? Siap. Nah, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Mbak Jenny. Saya, Bu. Monggo Mbak Jenny. Hai teman-teman, untuk memulai pembelajaran hari ini kita berdoa menurut kepercayaan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk yang tidak hadir siapa ya hari ini? Jenny. Tadi kan Mbak Jenny yang memimpin doa. Siapa? Rara, Bu. Oh, kenapa ya? Ada yang tahu? Mbak Rara ini Bu katanya saudaranya datang, Bu. Oh, jadi enggak Nggak ada acara keluarga. Oh iya, nanti saya. Sama Masna, Bu. Masnya kenapa? Ini dia mau katanya keluarganya ada urusan juga, katanya ini nikahan. Oh, baik. Bilangnya gitu. Tapi nggak tahu benar atau enggak. Oh, belum ada konfirmasi ke saya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan nih pembelajaran yang minggu depan. Nah, minggu depan kita sudah membahas mengenai sistem pernafasan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai gangguan sistem pernafasan. Nah, selanjutnya nih ada. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tuh apa organ-organnya dari sistem pernafasan, apa itu fungsi dari sistem pernafasan. Siapa yang di sini masih ingat mengenai saluran pernafasan dari awal hingga akhir? Siapa yang di sini masih ingat? Mbak Jenny masih ingat ya? Ada, Bu. Bisa Pertama di- dari hidung, terus Iya. ke laring, terus ke trakea, terus bronkus, bronchiolus sama ke alveolus, Bu. Iya benar. Nah, di alveolus ini terjadinya apa sih? Ada yang tahu? Pertukaran O2 dan CO2, Bu. Iya benar sekali. Nah, langsung kita nih ada gambar, suatu gambar di masyarakat ada yang apa itu perokok aktif dan juga perokok pasif. Nah, kalian pernah nggak sih di dalam situasi situ dalam suatu tempat? Nah, itu kan ada kalian, ada juga yang merokok. Nah, itu pernah nggak sih kalian dalam kondisi tersebut? Pernah, Bu. Nah, perasaan gimana kalian kok pas di suatu tempat yang ada perokok banyak terus kalian di suatu tempat itu gimana perasaannya? Nggak suka. Kenapa? Mengganggu, Bu. Nggak Sesak nafas. pernafasan kita. Hmm. Kayak menghirup udara tuh nggak seperti gitu loh, Bu. Oh iya benar sekali Terpapar. itu. Nah benar Mbak Vera. Nah dari kita menghirup saking banyaknya asap rokok itu, nah, nantinya itu juga akan menyebabkan suatu gangguan pernafasan atau penyakit-penyakit yang ada di paru-paru kita atau di saluran pernafasan. Nah, contohnya ini, jika ada paru-paru sehat dan paru-paru yang tidak sehat, itu adalah salah satu jenis dari penyebab merokok atau menghirup asap rokok. Nah, menurut kalian salah satu contoh dari penyakit dari apa ya? Penyakit yang kebanyakan menghirup asap rokok atau kebanyakan untuk merokok itu apa sih? TBC. Kanker bisa. Kanker. Iya, Paru-paru paru-paru. basah, Bu. Iya benar. Nah ini contoh yang paru-paru yang sehat tuh seperti ini yang masih bisa masih apa ya, proses pernafasannya masih lancar. Tapi kalau yang ini tuh proses pernafasan itu ya sesak nafas tadi gitu. Nah selanjutnya ini tujuan pembelajaran kita itu nanti peserta didik itu mampu menganalisis gangguan sistem pernafasan pada manusia dengan baik dan benar. Peserta didik itu juga dapat mampu menyajikan hasil analisis berupa solusi pada gangguan sistem pernafasan. Nah nanti di sini ibu akan memberikan sebuah penayangan video
Nah nanti anak-anak untuk menganalisis sebuah video tersebut langsung didiskusikan kelompok. Nanti dibuat kelompoknya itu 4 orang saja. Di sini bisa nggak ya 4 orang? Atau 3 orang saja? 3 orang saja. Jangan 3 kelompok juga. Ya 2 kelompok aja. Jadi 2 kelompok, 3 orang. Nah selanjutnya ada penayangan video. Bisa diperhatikan terlebih dahulu. Penelitian Lembaga Demografi Universitas Indonesia, ada 60 juta penduduk Indonesia menjadi perokok aktif. Dari jumlah itu, sekitar 3 juta orang merupakan pelajar. Peningkatannya sejak 2013 mencapai 20,5%. Data dari Global Young Tobacco Survey 2014, negara kita dinyatakan sebagai negara dengan angka perokok remaja tertinggi di dunia. Fakta ini memprihatinkan. Pasalnya efek candu yang ditimbulkan perokok berdampak buruk pada masa depan anak-anak. Tidak lagi untuk hanya difokuskan atau semua menyoroti kesehatan, tetapi kita harus melihat juga generasi kita ke depan. Kalau anak-anak itu dengan meningkat sebesar sampai 26% dengan merokok, kami tentu mengharapkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai seorang perempuan juga meningkat, kita 2,76% tertinggi di dunia. Berbagai cara sudah. Nah, tadi pada video tersebut itu membahas apa sih? Ada yang tahu? Perokok remaja, Bu. Iya, Banyaknya yang semakin di Indonesia ini termasuk negara yang banyak sekali remaja itu yang merokok, maupun dari sisi wanita maupun dari sisi laki-laki itu juga meningkat saking maraknya ini. Nah nanti anak-anak semua itu ibu kasih LKPD, lalu nanti bisa dianalisis nih dari kok bisa ya, kok dia itu di video ini dampaknya itu apa saja, penyebabnya. Nah nanti dari anak-anak semua itu memberikan solusi bagaimana sih biar tidak terjadinya perokok banyak. Nah sehingga nanti kan itu kalau perokok banyak kan nanti menyebabkan kematian juga tadi dijelaskan, karena kematian itu karena adanya penyakit dari rokok tersebut. Nanti bisa dijelaskan di sini. Nanti dari salah satu kelompok nanti ada yang maju bisa menyebutkan yang di LKPD itu ada penyakitnya juga. Nanti penyakitnya itu nanti dijelaskan penyakit gimananya. Nanti ada solusi dari perokoknya tadi. Nanti langsung presentasi salah satu dari kelompok itu. Ibu izin bertanya, berarti ini kita presentasi terkait penyakit apa aja yang dirokok itu gimana? Kan itu tadi ada soalnya. Nah nanti kan dianalisis dulu nih permasalahannya apa, permasalahannya dicari. Nanti itu ada disuruh mencari penyakit dari asap rokok itu apa dan solusi dari pengguna itu rokok. Oh iya, siap. Berarti ya sama solusi sekalian juga ya? Iya. Nah. Ibu beri waktu 5 menit ya, cukup? Cukup, Bu. Siap. Ada yang ditanyakan? Kak Fer? Nanti Berarti kan kita jawab pertanyaan yang kedua ini kan Bu, terus ini berapa, terus kemudian ngasih solusi juga kan Bu, itu kan ya. ini nanti ini aja salah satu aja. Ya, Ucapkan. siap. Gimana ya Mbak Jen? Iya. Udah? Anak-anak? Ya Mbak Vera bisa presentasikan? Iya. Apa aja ya? Boleh. Bu Vera nggak kerja tadi, Bu. Baik teman-teman, di sini saya perwakilan kelompok 1 akan menjawab soal yang telah diberikan oleh Ibu, yaitu yang pertama terkait permasalahan penyakit apa yang terjadi ketika terbakar asap rokok. Yang pertama itu bisa menyebabkan kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru adalah suatu penyakit yang dapat disebabkan oleh kebiasaan merokok. Senyawa kimia yang beracun di dalam rokok dapat merusak sel
paru-paru sehingga memicu pertumbuhan sel secara tidak normal. Kemudian itu ada solusi dari masalah yang video dari Ibu tampilkan tadi, yaitu yang pertama itu memberikan contoh yang baik sejak dini serta memberitahu bahaya merokok. Terus yang kedua, memperhatikan pergaulan anak dengan baik karena salah satu pergaulan akan mengakibatkan terjadinya kerusakan pada individu itu sendiri. Ya, terima kasih Mbak Vera. Ya. Berikan aplaus dulu. Jawabannya sungguh-sungguh sangat menginspirasi. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa di dalam penayangan video itu tadi apa tadi Mbak Vera yang penyakitnya tadi kanker paru-paru ya? Ya, itu ada senyawa-senyawa kimianya ya. Ya, itu ya. Nah, senyawa-senyawa pada kimia. Nah, ini dijelaskan di dalam rokok itu terdapat beberapa senyawa-senyawa nih. Ada kandungannya ada nikotin, benzena, formaldehid, polonium, arsenik, resin, karbon monoksida, dan ini di sini juga ada kurang jelas ya ini. Ya Bu. Oh iya. Nah ini ada fenol nih, masa di dalam rokok ada antiseptik atau pembunuh kuman, ada juga ini kapur barus. Nah itu kan juga bisa menyebabkan penyakit yang ada di tubuh kita, sehingga kita itu harus harus menghindari asap rokok tadi, dan jangan pernah mencoba untuk merokok. Nah itu yang harus dipetik. Nah, selain dari rokok, yang menyebabkan terjadinya gangguan sistem pernafasan itu juga tidak hanya paparan asap rokok juga, tapi ada polusi udara, ada karena alergi, ada karena zat beracun, karena faktor keturunan juga seperti asma. Asma itu juga faktor keturunan, karena misalnya di keluarga kita tuh kakek ada yang asma, mungkin nanti dari cucunya atau anaknya itu juga bisa turun temurun gitu penyakitnya itu. Nah, gimana sih caranya kita untuk menjaga paru-paru, nah biar tidak terkena penyakit? Nah, yang pertama itu kita harus yang merokok ya harus berhenti merokok. Yang kedua itu ada menjauhi asap rokok. Yang ketiga itu ada menghindari polusi udara dan menjaga kebersihan udara. Yang keempat itu melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga, dan kelima itu adalah menjaga kebersihan rumah. Nah, selanjutnya nanti kalian akan mengerjakan post test ya teman-teman, tapi di rumah saja. Dikirim di grup ya? Iya, nanti saya kirim aja. Nah, dari materi kemarin minggu lalu dan materi ini, siapa yang dapat menyimpulkan nih dari pembelajaran ini dan pembelajaran minggu lalu terkait dengan sistem pernafasan dan gangguan pernafasan? Rara, Bu. Ini boleh Mbak Rara di Tadi itu udah mempelajari yang tentang pernapasan. Kayak kita bernafas dari hidung terus ke paru-paru. Sedangkan tadi yang baru aja dipelajari tentang gangguan sistem pernapasan dari paparan asap rokok, terus ada juga yang dari polusi udara. Betul sekali, dan kita sudah mempelajari mengenai sistem pernapasan serta gangguan-gangguannya. Nah, nanti kan ada poster tuh ya saya berikan di akhir. Nah, sekarang itu nanti kan ada proses juga, otomatis juga ada materi yang digunakan untuk minggu selanjutnya. Itu adalah tentang sistem ekskresi. Nah, mohon para siswa itu untuk membaca materi tersebut, karena besok itu juga ada kayak games mengenai sistem ekskresi. Jadi teman-teman harus membaca materinya terlebih dahulu. Nah, sekian dari pembelajaran kali ini. Saya cukupkan saja. Mohon kepada Mbak, siapa tadi yang menutup pelajaran? Ingin membuka pelajaran ini, Mbak Jenny. Nah, silakan dipimpin berdoa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Berdoa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.